Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita hidayah dan taufiknya, yang telah memberikan kita pertolongan, yang telah memberikan kita bantuan, kekokohan di atas agama Islam sampai detik ini. Karena ini merupakan kenikmatan yang sangat besar, yang tidak ada nikmat yang lebih besar lagi daripada nikmat kokoh di atas hidayah. Tidak ada yang lebih besar lagi daripada nikmat dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mempelajari agamanya. Oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, dan bersyukur terhadap hal demikian adalah suatu kewajiban yang tidak kita lakukan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia dari Allah, katakanlah Muhammad kepada mereka, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seorang bergembira dengannya. Hendaklah seorang yang mendapatkan karunia dari Allah, yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bergembira. Karena hal tersebut, bergembira terhadap rahmat yang Allah berikan, bergembira terhadap nikmat yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan kepada kita, ini adalah suatu perkara yang lebih baik daripada yang mereka kumpulkan berupa dunia ini yang ada. Nah, kenapa lebih baik? Karena seorang tidak akan bisa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak akan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang selamat, di atas jalan yang selamat dan jalan yang lurus, melainkan hal tersebut di antara sebabnya adalah rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Makanya sebagaimana yang selalu kita ulang-ulang, kata Allah Azza wa Jalla, "Inna nafsa la'ammaratun bisu." Jiwa ini kebanyakannya, seringnya selalu memerintahkan manusia untuk selalu mengerjakan keburukan, mengerjakan kejelekan. Dilanjutkan oleh Allah, illa man rahimah rabbi, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia adalah jiwa yang mampu menahan daripada seruan keburukan. Ini Masya Allah, nikmat yang sangat besar, di mana banyak orang di zaman sekarang yang tidak peduli terhadap jiwa mereka. Oleh karenanya Syekh Abdul Razak sampai menulis suatu kitab yang sangat penting, 10 kaidah di dalam mensucikan jiwa. Asyraq ar-rakais atau asyraq qawaid fi tazkiyatin nafas. Itu juga penting banget untuk dibaca. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembacaan kita terhadap sebuah kitab yang tipis tapi manfaatnya sangat besar, yaitu adalah Asyrul Rakaiz fi Tarbiyatil Abna. 10 pilar di dalam mendidik anak. Kita sekarang masih di dalam pilar yang ketiga. Di dalam mendidik anak, di antara sebab terbesarnya yaitu adalah kasratud doa. Dia banyak-banyak berdoa. Dan sebenarnya Syekh Abdul Razak di sini memberikan isyarat kepada kita bahwasanya yang namanya berdoa kepada Allah itu nanti
kita diajarkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang namanya tawakal itu tidak hanya apa? Tidak hanya berdiam diri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang namanya tawakal ada yang namanya akhdhul asbabil mubahah. Mengambil sebab-sebab yang mubah. Tahu dari mana ini? Ya karena lihat isyarat dari beliau. Ya sangat detail, jeli beliau. Di prinsip yang pertama, pilar yang pertama diperintahkan yang pertama kali adalah memilih istri yang salihah atau mendidik istri menjadi istri yang salihah. Yang kedua, didik anak, ya pupuki anak banyak-banyak ilmu akidah yang sahihah. Akidah yang benar sesuai bagaimana tingkatan-tingkatan usia mereka. Tapi enggak cukup ternyata. Ya, beliau berikutnya apa? Berikan prinsip yang ketiga, yaitu adalah banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ya kesalahan, kebaikan, keistiqomahan seorang hamba, siapapun itu, mau kita atau anak kita, itu tergantung bagaimana izin dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan cuma doa. Doa enggak belajar, enggak bisa. Ya, doa. Yang penting kita tahu ini adalah al-haq, ini adalah manhaj yang benar, ini cara yang benar, tapi kita cuma doa. Enggak mengambil sebab, itu juga enggak bisa. Jadi harus yang namanya mengambil sebab, akhdhul asbab, al-mubahah yang mubah, al-masyru'ah yang disyariatkan oleh Allah, baru dia apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terus dibarengin. Ini namanya apa? Ya, isyarat dari beliau. Ya, sangat jeli di sini beliau, Masya Allah. Ya, banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya memang realita yang ada, banyak dari orang-orang yang dia sudah dididik oleh orang tuanya. Banyak bahkan bukan orang tua biasa, ustad. Bahkan bukan cuma ustad, syekh, ya. Bahkan bukan cuma syekh, nabi itu sendiri, ya. Itu apa? Anaknya tidak akan bisa benar, tidak akan bisa istiqomah dan tidak akan bisa kokoh di atas agama sampai akhir hayat kecuali atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, ajib. Ya, enggak akan bisa kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta taufiknya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang mempraktekkan prinsip yang ini itu bukan ya sembarang orang. Tapi kemarin telah kita jelaskan yang mempraktekkan langsung adalah nabi. Ya, para nabi. Di sini diberikan contoh Nabi Ibrahim. Dan juga kemarin diberikan contoh Nabi Zakaria. Dan diberikan contoh yaitu adalah Ibadur Rahman, hamba-hambanya Allah Azza wa Jalla, ya Ar-Rahman. Disebutkan di antara sifat Ar-Rahman ya atau Ibadur Rahman afwan. Ya, di antara sifat Ibadur Rahman, hamba Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman, ya mereka adalah orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemarin. Ya, sebelum kita lanjut daripada faidah ya kitab yang kita akan baca ini, ada sedikit ya faidah yang kita akan bawakan dari yang namanya kisah doanya Nabi Ibrahim, di mana beliau berkata, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan ini berdoanya enggak cepat jamaah, lama. Ya, baru 80 sekian tahun baru punya anak. Menunjukkan apa? Sampai seorang nabi pun ya yang namanya dikabulkan doa itu tergantung bagaimana baik atau tidaknya perkara tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu. Ya mungkin kita ingin ya Allah semoga punya anak cepat-cepat, enggak punya putus asa. Ini kalau kita baca kisah-kisah para anbiya itu kita rasa sudah sangat cukup ya. Bagaimana ujian mereka yang berlipat-lipat ganda itu dirasakan oleh ya kita, sebagian daripada ujian para nabi. Di antaranya ada yang enggak punya anak.
Di antaranya ada yang sakit. Banyak sekali. Ya, di antaranya ada yang disiksa, dibuang sama orang tua dan semisalnya, banyak. Dan ujian yang dialami oleh para nabi itu berlipat-lipat ganda daripada ujian yang dialami oleh para manusia biasa. Makanya di sini kita perlu perhatikan dengan baik dan perlu kita untuk mencermatinya, bagaimana kisah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekian lama. Artinya kita yang baru doa sedikit, bahkan mungkin kita baru berdoa 2 kali 3 kali pengennya langsung dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berpikir. Yang Maha tahu Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum." Boleh jadi kamu benci suatu perkara, ternyata perkara tersebut itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu suka terhadap suatu perkara, ternyata perkara tersebut ternyata buruk buat kamu. Apa kata Allah? Allah tutup dengan statement yang membuat kita berpikir, membuat kita merenung. Kata Allah, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah Maha tahu segalanya. Allah Maha tahu yang mana yang pas dikabulkan untuk hambanya. Kapan dikabulkan untuk hambanya. Allah Maha tahu dan kalian enggak tahu apa-apa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Dan lihat bagaimana sabarnya Nabi Ibrahim tanpa komentar sedikit pun. Tanpa berkata, "Ya Allah, saya udah jadi nabi nih, udah dakwah tauhid. Kok saya enggak dapat anak, enggak dapat yang saya minta? Kalau kita, ya Allah, saya udah berjenggot. Kok enggak dapat yang saya minta? Ya Allah, kita baru berjenggot berapa puluh tahun. Ya Allah, saya udah cingkrangan, saya dicaci maki orang, ya Allah. Ya Allah. Sampai segitunya kita. Ya Allah, saya udah meninggalkan yang haram, kenapa belum dia? Ya Allah, ya salah. Lihat bagaimana para nabi, lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam 80 sekian tahun lamanya menanti seorang anak. Dan beliau terus doa, "Rabbi habli minas sholihin." Allah, karuniailah aku anak yang soleh. Dan ajaibnya, dari lamanya doa Nabi Ibrahim tersebut, Allah berikan. Ajib. Yang penting kita tidak putus asa. Makanya kata para ulama, doa seorang hamba tuh nggak ada ceritanya nggak dikabulkan sama Allah. Pasti dikabulkan, tapi dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Ada yang memang langsung dikabulkan, yang dia minta betulan, spontan atau cepat. Ada yang nanti dikabulkannya, ada yang digantikan dengan yang lebih baik, atau dia dihilangi dari mara bahaya, ada yang disimpan untuk nanti di akhirat. Jadi orang berdoa tuh nggak bayar dan nggak rugi. Masa kita berdoa sama Allah, Allah yang berikan, kita nuntut sama Allah, padahal kita nggak bayar doa. Ya Allah, saya udah bayar doa, kalau udah bayar nggak dapat baru. Tapi kan kita nggak bayar, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan ajaib, ketika Nabi Ibrahim diberikan seorang anak, muncullah Nabi Ismail dari keturunan Ibrahim. Di sini Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surat Al-Ankabut, "Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub." Dan Nabi Ibrahim bukan cuma diberikan oleh Allah Nabi Ismail, tapi Nabi Ibrahim Allah berikan Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub. Dan yang ajaibnya, wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab. Saya jadikan pada zuriatnya Ibrahim yang udah lama nungguin dulu, yang selama itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesabarannya, dijadikan pada keturunan Ibrahim kenabian. Ajib. Dan Alkitab. Wa atainahu ajrahu fid dunya, dan aku berikan ganjaran bagi Ibrahim di dunia. Wa innahu fil akhirah
laminas sholihin, dan Ibrahim di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Lihat buah kesabaran Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah tanpa ngeluh sedikit pun. Ini bukan cuma setahun 2 tahun Pak, 86 tahun kalau nggak salah. Baca surat tafsir Ibnu Katsir dan semisalnya banyak. Ya, itu 86 tahun, lama, waktu yang lama. Oleh karenanya, karena Ibrahim sabar atas doanya, Allah berikan Ishak, Allah berikan Yakub, Allah berikan Ismail, dari Yakub ke bawah Yusuf, terus ke bawah-bawah, terharum semua nabi ngarahnya ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua nabi setelah Ibrahim, maka ini nabi ya ujung-ujungnya ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Ajib. Ya, ini banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari kisahnya Nabi Ibrahim. Ya, bukan cuma ketika kurban doang. Ya, dibawakan kisah Ibrahim, bukan. Tapi banyak. Dan kisah yang kurban pun apa? Sangat besar itu ibrahnya. Yang kemarin sudah kita bahas bahwasanya ya, karena Nabi Ibrahim merasa telah mendapatkan seorang anak, ya Nabi Ibrahim ini adalah digelari oleh Allah dengan Khalilur Rahman. Apa namanya? Dia adalah Khalil. Khalil ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, enggak main-main. Ya, kekasihnya Allah. Minta sama Allah lama diberikannya. Apalagi kita. Ya. Yang cuma kita mengklaim cinta sama Allah, belum tentu Allah cinta sama kita. Udah banyak nuntut, udah banyak yang namanya komentar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini apa kita? Ya, justru lah disebabkan itulah kita nggak diberikan apa yang kita pinta. Masya Allah. Ya, udah kita berikan kemarin faedah bahwasanya Nabi Ibrahim ketika mendapatkan Ismail, walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunai, ketika telah sampai usia yang besar yang udah bisa membantu Ibrahim, sekian lama ditunggu, ya langsung Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, ya bunai, wahai anakku tercinta, inni araka fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Saya ngelihat kamu nih di mimpi, ya saya melihat kamu di mimpi, saya nyembelih kamu. Bagaimana menurut kamu wahai Ismail? Berkata Ismail, buah daripada doa seorang bapak yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nabi sekaligus anak saleh. Ini bagaimana enggak girang Nabi Ibrahim ya punya anak dapat jadi nabi. Ya. Apa kata Ismail? Ya abati, wahai bapakku tercinta. Ajib. Tanpa marah, tanpa protes, tanpa komentar, tanpa lari, ya langsung mengatakan wahai bapakku dengan nada yang lembut, dengan panggilan yang masya Allah sangat sopan. Wahai bapakku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni, kamu akan dapatkan aku insyaallah minas sabirin. Insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Ya, itu rasanya kita nggak sanggup. Ya, itulah hakikatnya kata Ibnu Qayyim kemarin telah kita bawakan. Yang ingin disembelih itu bukan Ismail, tapi cintanya Ibrahim kepada Ismail. Kenapa? Karena Khalil dari kata khillah atau khallah yang artinya kosong. Kosong maksudnya apa? Mengkosongkan hati, dan hati ini hanya betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai mendapatkan derajat Khalil kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dapat Ismail kan mulai cinta kepada Ismail, merasa memiliki. Sehingga Allah perintahkan Ibrahim untuk memotong supaya apa? Dipotong cintanya itu. Makanya ketika di dalam ayat berikutnya, ya falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika mereka udah siap, udah pasrah, itu golak udah di leher, ternyata enggak bisa, enggak kesembelih-sembelih. Ya fanadainahu ayya Ibrahim. Maka saya panggil wahai Ibrahim, kata Allah. Qad shaddaqta ru'ya. Sungguh kamu telah membenarkan mimpi ini. Masya Allah. Qad shaddaqta ru'ya. Ya. Kamu telah membenarkan mimpi. Artinya apa? Betul-betul beriman kepada Allah dan na'am
lolos daripada ujian yang Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat. Belum tentu kita bisa untuk menghadapinya. Ya. Belum tentu kita bisa menghadapinya. Ya, ini buah daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar. Ya, dan enggak instan, terus proses dan disertakan dengan ikhtiar, didik dan semisalnya. Ya. Jadi banyak anaknya dan semua para nabi setelah Ibrahim ke arah Nabi Ibrahim asapnya. Ajib. Ya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu ada khilaf di tengah-tengah para ulama. Senang Ibrahim, sangat senang. Jangankan jadi nabi, kita punya anak jadi imam masjid aja sangat senang. Oh, anak kita jadi imam, alhamdulillah. Sangat senang. Apalagi jadi nabi. Ya, tapi nggak mungkin anak kita jadi nabi, ya, nggak mungkin. Ya, habis itu dapat mimpi, nggak bisa. Mimpi kita bukan seperti nabi. Nanti tiba-tiba keluar ya, kajian punya ke rumah mimpi, bahwa saya dapat mimpi bahwasanya saya disuruh sembelih anak saya. Jangan, ya kepotong nanti. Ini mimpi Nabi Ibrahim adalah ibrah. Ya, kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita. Dan juga ya, jamaah rahimakumullah, faedah dari Nabi Ibrahim itu sendiri, bagaimana pentingnya doa di dalam mengkokohkan diri kita, dan bagaimana ya sikap seorang mukmin ya ketika dia menjalankan kehidupan dan kokoh di atas Islam atau berada di atas Islam itu bagaimana. Ya, maka lihat Nabi Ibrahim, beliau ketika kaumnya terfitnah, semuanya menyembah berhala, dan Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim, dan sungguh telah ada bagi kalian semua suri tauladan yang baik pada Ibrahim. Artinya ini isyarat, perintah untuk ikuti Ibrahim dalam segalanya, di antara dalam tauhid. Ya, di antaranya ayat ini konteksnya dalam masalah tauhid, masalah iman. Ya. Dan di antara dalam perkara-perkara yang prinsip fundamental dan perkara-perkara sikap yang selayaknya dilakukan oleh seorang yang beriman. Lihat bagaimana Ibrahim ini. Beliau adalah orang yang menghancurkan patung pada saat itu menggunakan kampak. Semua patung itu dihancurkan sama beliau di zaman itu, pada saat itu. Dan beliau sisakan patung yang besar. Ya, beliau sisakan patung yang besar, dan itu kampak ditempelin di patung yang besar itu untuk menghinakan orang-orang ini mereka. Bahwasanya ini loh, ya, sesembahan kalian gak bisa apa-apa. Sembahan kalian gak bisa apa-apa. Makanya Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a." Wahai bapakku, kok bisa-bisanya kamu beribadah, ya? Kenapa bisa kamu beribadah kepada sesuatu yang gak bisa lihat, yang gak bisa dengar, dan gak bisa nolongmu sedikit pun? Artinya ini perkara yang sangat jelas kesalahannya, perkara yang sangat jelas kekeliruannya. Tapi bersamaan itu Pak, Nabi Ibrahim, walaupun beliau memecahkan patung, beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan menegakkan kalimat tauhid, dibakar oleh kaumnya. Sampai Allah berkata kepada api, "Wa ya nar kuni bardan wa salam." Wahai api, jadilah api yang dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim. Ajib. Tapi bersamaan itu Nabi Ibrahim ketika melihat kaumnya pada saat itu semua menjadi musyrikin, dalam tafsir dikatakan, sebagian ulama mengatakan sisa Ibrahim doang. Sisa Ibrahim doang. Ya, beliau takut untuk menjadi musyrik. Ajib. Beliau takut menjadi musyrik. Apa faedahnya? Faedahnya kita ikutin beliau, kita juga takut, khawatir untuk diri kita. Khawatir kita tertimpa yang namanya kekufuran, tertimpa kemurtadan, tertimpa kesyirikan, tertimpa yang namanya dipalingkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus yang namanya takut itu. Makanya beliau takut, khafa ala nafsih, takut terhadap
dirinya, takut jadi musyrik. Padahal beliau ini Masya Allah juhudnya terhadap tauhid, terhadap akidah. Sampai-sampai beliau berkata, wajnubni wa baniya an na'budal asnami. Allah, jauhkanlah saya, kata Nabi Ibrahim, jauhkanlah saya, wa baniya, dan anak-anak keturunan saya, dari menyembah patung, menyembah berhala. Aji, ini Nabi Ibrahim ketika ngelihat kaumnya terfitnah yang namanya berbuat kesyirikan, makanya ngeri Pak. Kita makan nggak mungkin untuk bisa berbuat syirik, itu udah tahu batil banget ya, juga Pak. Mudahnya kita meninggalkan syirik dan kufur itu bukan karena kita yang pintar. Ya, mudahnya kita sholat, mudahnya kita duduk di majelis ilmu, mudahnya kita taat sekarang ini bukan karena kita kuat, bukan. Ya, sholat itu kalau kita lihat dari kacamata kita itu sangat ringan, bahkan lebih ringan daripada main bola, lebih ringan daripada angkat barbel. Tapi betapa banyak orang yang kuat angkat barbel, lari puluhan kilo, nggak kuat untuk sholat yang 10 menit. Ini menunjukkan bahwasanya murni hidayah taufik dari Allah. Dan kita di dalam bersikap harus takut terhadap diri kita. Demikian pula untuk anak-anak kita. Makanya kita apa? Di antara sebab yang namanya mendidik anak dan juga sebab untuk istiqomah anak dan juga istiqomahnya kita, banyak-banyak berdoa kepada Allah dan jangan merasa aman. Jangan pernah merasa aman. Lihat Nabi Ibrahim, ajib. Ini adalah suatu pelajaran yang sangat besar yang harus kita renungi. Makanya sebagian ulama tafsir ketika mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina amanu ma'ah, sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama beliau. Sebagian ulama mengatakan yang bersama beliau itu adalah para nabi. Maksudnya orang-orang yang satu ya dakwah tauhid. Itu maksudnya. Dan ini kita lihat bagaimana. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirin. Dan ini juga kisah-kisah yang demikian memberikan pelajaran, penekanan kepada kita tentang urgensinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Urgensinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang nggak mungkin kuat nih duduk lama-lama di masjid. Mungkin sebagian kuat, tapi ya sebagian orang lagi ada yang kajian tapi ketika masuk masjid nggak masuk maklumat, keluar masjid apalagi. Ada yang demikian. Ya, ini makanya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, minta taufik kepada Allah, bukan untuk anak kita doang, tapi untuk kita juga. Urgensinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dengan makarnya Allah? Dan tidak ada yang merasa aman dengan makarnya Allah, melainkan dia adalah orang-orang yang merugi. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, tidak akan ada orang yang merasa aman untuk berada di atas istiqomah, kekokohan, kecuali orang-orang yang rugi. Makanya sampai Nabi Muhammad SAW mengajari kepada kita untuk banyak-banyak doa supaya dikokohkan ini hidayah. Ini urgensinya berdoa. Ketika Nabi SAW berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ini adalah doa yang sangat sering dibaca oleh Nabi SAW. Tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Pada saat itu salah seorang sahabat Nabi, ya kalau tidak salah Ibnu Mas'ud, mendengar Nabi berdoa demikian, apa kata Ibnu Mas'ud? Ya Rasulullah, qad amanna bik. Sungguh kita telah beriman, kami telah beriman kepada kamu, hai Rasulullah. Hal takhafu alaina? Apakah kamu khawatir untuk kita murtad? Apakah kamu khawatir untuk kita tidak kokoh?
apakah kamu khawatir iman kita pura-pura? Ya, apa kata Nabi SAW? Ya, bala. Kita takut. Ya, ketika Nabi berdoa demikian. Apa kata Nabi SAW? Fa inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Karena ya, sesungguhnya hati para hamba berada di dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah bisa untuk membolak-balikan sesuai bagaimana kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah orang jadi kafir, mudah bagi Allah orang jadi mukmin. Dan ini urgensi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mentang-mentang ya, oh ini kita banyak-banyak doa untuk anak kita. Kalau kita mah insyaallah udah aman. Kita udah tahu al-haq, udah tahu, kita udah berjenggot, kita udah cingkrang, kita udah sholat terus, kita udah gamisan, kita udah meninggalkan segala yang haram yang dulu kita lakukan, kita udah mudah untuk ini dan semisalnya. Udahlah kita mah gampang. Enggak boleh. Sama sekali enggak boleh. Ya, berbahaya. Jangan pernah kita merasa sombong. Wah, enggak apa-apalah. Kita mah doa jarang-jarang. Alhamdulillah. Enggak apa-apalah kita mah ngaji jarang-jarang. Yang penting kita doa. Justru ya, kita doa dan ngaji. Karena ini apa? Doa ini adalah sebab tawakal kita kepada Allah atau bukti tawakal kita kepada Allah. Naam, kita berdoa dan kita lakukan sebab-sebab yang lainnya. Sebab yang lainnya yang menolong itu semua, yang membantu itu semua kita ngaji. Lebih lagi dalam perkara tauhid dan akidah. Ya. Ya. Nah, oleh karenanya fitnah di akhir zaman ini adalah fitnah yang lebih berbahaya daripada fitnah di zaman Nabi SAW. Dan ini kita harus khawatir dengan anak-anak kita. Harus khawatir. Karena kata Nabi SAW apa? Satakunu fitanun kaqit'atil lail mudlim. Nanti nih baina yaday sa'ah, di ujung hari kiamat, akhir zaman, di zaman Nabi itu udah akhir zaman. Di akhir zaman nanti akan ada yang namanya fitnah. Fitnah ini adalah kesesatan, keraguan, kerancuan, ya, syubhat, syahwat, ya, semuanya yang kejelek-jelekan pokoknya. Perkara-perkara yang jelek yang membuat orang goncang terhadap agamanya. Akan datang nanti fitnah ini, yang mana fitnah tersebut seperti potongan-potongan malam, kata Nabi SAW. Kata para ulama, maksudnya seperti potongan malam ini hanya kinayah, bahasa kiasan, ya, untuk menggambarkan makna yang sangat dalam, yaitu apa? Fitnah yang sangat dahsyat itu akan menghantui kita di akhir zaman nanti. Dan ini Nabi SAW memberikan wasiat di zaman sahabat. Ketika Ibnu Abbas masih kecil ketemunya Umar bin Khattab. Ya, ketika sahabat-sahabat junior Jabir dan yang lain-lain Mu'ad masih kecil, itu ketemunya Ali, ketemunya Abu Bakar. Allahu Akbar. Tapi telah diwasiatkan oleh Nabi SAW jauh-jauh hari. Sekarang ya Allah, lebih besar lagi fitnah ini di zaman sekarang ini. Ya, semakin gelap itu, semakin nggak tahu. Makanya kata para ulama ketika mensyarah hadis ini, banyak orang yang dia nggak sadar ternyata fitnah tersebut ada di dalam dirinya dia. Saking dahsyatnya fitnah tersebut, kata Nabi SAW, ya, fayusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sampai-sampai seorang ini sore hari beriman kepada Allah, paginya kafir. Paginya beriman, sorenya kafir. Dan sampai saking dahsyatnya fitnah tersebut, sampai-sampai kata Nabi SAW, wa yabi'u aqwamun dinahu bi ardi minad dunya. Ada sebagian kaum yang rela menjual agamanya, menjual perkara yang menyebabkan dia selamat dunia dan akhiratnya demi mendapatkan dunia yang rendahan, yang remeh-temeh. Dan ini sangat banyak, Pak. Sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali zaman sekarang. Orang-orang kerjaan kekufuran, ya, masa bodoh, yang penting dapat duit.
Orang melakukan keharaman yang penting dapat uang. Kalau enggak demikian nanti enggak bisa makan. Naudzubillah. Mudah berbuat perbuatan haram atau sebagian mereka berbuat perbuatan kufur, ngolok-ngolok agama, ya, stand up komedi bawa-bawa agama diolok-olok. Memang agama ini suatu perkara yang sangat enak kalau diolok-olok. Enggak peduli. Yang penting bisa makan. Udah gitu berbuat kufur, ngolok-ngolok berbuat haram, udah gitu seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat besar. Ini menunjukkan urgensinya berdoa. Dan kita sebagaimana di awal kajian dahulu, di awal kitab ini, Pak, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman. Nah, kita dipanggil tuh beriman. Kita semua dipanggil. Berarti ini, ya, kata Syekh Sa'di dalam tafsir beliau, artinya kaidah tafsir Al-Qawaidul Hisan, ya, tentang masalah kaidah-kaidah tafsir. Kalau ada ya ini, dan juga dalam kaidah beliau, dalam kaidah fikih, kalau ada kata ya ayyuhalladzina amanu, ini menunjukkan kata yang setelahnya adalah perkara yang sangat penting. Kenapa? Ya, karena dipanggil kita. Diberikan dulu yang namanya tautiyah, persiapan untuk bersiap-siap. Ya. Dan ini juga bentuk pemuliaan bagi orang yang beriman. Karena sebenarnya kewajiban tersebut kata sebagian ulama, ya, kalau kita belajar di dalam usul fikih, ya, ini syariat ini juga diarahkan kepada orang kafir. Tapi kenapa dikatakan mukmin, orang-orang beriman? Untuk memuliakan kita. Untuk kita merasa mulia dengan keimanan ini. Enggak minder. Ya. Dan untuk kita selaku orang beriman harus betul-betul kita memasang kuping. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, qu anfusakum. Jagalah diri kalian. Pertama diri kalian dulu, diri kita dulu. Wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari api neraka. Ini waw di sini kata para ulama limutlaqil jama'. Ya. Untuk memberikan faedah hanya sekedar penggabungan hukum. Artinya wajib jaga diri kita dan wajib jaga keluarga kita. Bukan berarti maknanya kita jaga diri kita dulu, habis itu baru jaga keluarga kita, bukan. Tapi terus, ya, kesinambungan terus bareng-bareng dijaga. Itu maksudnya. Jaga seakan-akan Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Ya, wa ya ayyuhalladzina amanu qu ahlikum atau ahlikum na'ra. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Ini kewajiban. Ya, di antara perkara yang dapat menjaga ini apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita dan untuk anak kita. Ini udah ada bukti yang sangat konkret. Ya, udah ada bukti yang sangat konkret. Naam, itu di antara faedah yang kita tambahkan. Kemudian dikatakan di sini, ini enggak kelihatan, nih kecil banget. Wa min ni'matillah wa karamihi an ja'ala da'watal walida li auladihi mustajabatan la turaddu. Masyaallah. Ini suatu perkara yang harus kita syukuri, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah dan karunia yang Allah berikan kepada kita, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan doa semua orang tua untuk anak-anaknya itu mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya hijab. Itu di antara nikmat yang luar biasa. La turaddu, udah dikatakan mustajabah, la turaddu lagi, enggak bakal ditolak. Ya, namanya mustajabah enggak bakal ditolak. Ini penekanan. Ya. Makanya sangat disayangkan bagi kita yang kita tidak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk anak-anak kita. Kama tsabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal ini yang telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala,
bahwasanya beliau pernah berkata, salatu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna. Ada 3 kategori doa yang selalu dikabulkan oleh Allah, yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ragu lagi sedikit pun pada kategori 3 ini. Yang pertama, dakwatul walid, doa orang tua kepada anak. Ya. Makanya kita tadi udah berikan bagaimana urgensinya, bahayanya di akhir zaman ini. Naam, bahayanya fitnah yang melanda. Kita berarti banyak-banyak doa untuk diri kita dan untuk anak-anak. Dakwatul walid, dakwah orang tua, wa dakwatul musafir, doa seorang yang sedang safar, wa dakwatul mazlum, dan doa orang yang dizolimi. Nah, ini juga kita berhati-hati ketika ngezolimin orang dari apapun itu. Khawatirnya itu orang doain yang buruk-buruk buat kita, dan khawatirnya apa? Kena langsung. Ini banyak sekali ya kisah-kisah nyata yang kita dengar dari kezoliman. Naam, orang yang menzolimi itu terkena doa orang yang dizolimi. Hati-hati. Qala wa mimma yanbaghi tanbihu alaihi fi hadzal maqami aidan. Dan ketika kita telah tahu bahwasanya doa orang tua itu adalah doa yang dikabulkan, yang mustajabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Razzaq, di antara perkara yang wajib untuk diberikan peringatan atasnya fi hadzal maqam, ketika sedang membahas perkara doa ini, annahu 'alal walidain an yahdharu min ad-du'ai 'ala auladihim bisya. Ini yaitu wajib bagi kedua orang tua, ya, untuk para orang tua berhati-hati mendoakan keburukan bagi anak-anaknya. Hati-hati. La siyama fi halil ghadab. Lebih lagi ketika lagi sedang marah kepada anak. Biasanya kan dibikin kesel sama anak, ya kita spontan kelepasan. Hati-hati itu. Ya, hati-hati. Itu diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kita kesel apa? Doa yang baik-baik. Ini tapi berat, ya, terkadang sebagian orang. Tapi berdoa yang baik-baik. Karena nanti apa? Dampak baiknya juga untuk kita. Fala yata'ajjala bid-du'a ala auladihima. Tidak boleh bagi kedua orang tua untuk terburu-buru mendoakan keburukan kepada anak-anak mereka. Hati-hati. Fatustajabu da'watuhuma thumma yandamani ba'da dzalika nadamatan syadidah. Maka sebab itu nanti khawatirnya doa orang tua tersebut akan dikabulkan oleh Allah, kemudian nanti kedua orang tua menyesal setelah dikabulkan dengan penyesalan yang sangat dahsyat. Ini banyak yang kayak gini. Saya sumpahin anak saya gini. Hati-hati. Ya, saya sumpahin ya, anak saya gini. Semoga kamu nanti enggak ini. Ya, hati-hati. Dapat anak bandel dan semisalnya. Jangan khawatir, ya. Yang namanya hidayah taufik itu dari Allah. Makanya yang dahulu sebelumnya kita telah berikan peringatan juga, berikan faedah juga. Syekh Abdul Razzaq ini memberikan isyarat pasal pertama, asas pertama memilih istri yang solehah, mendidiknya menjadi solehah. Kemudian pasal kedua yaitu adalah kita banyak-banyak ajari anak dalam perkara akidah dan tauhid, karena itu adalah perkara yang sangat urgent, fundamental. Dengan itulah seorang bisa menjadi jaya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Berdoa. Menunjukkan apa? Semuanya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala.
semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita udah banyak kasih nasihat kepada anak tetap enggak ngerti. Itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Ya, sabar. Ya. Insyaallah kalau memang namanya hidayah Allah berikan, akan Allah berikan. Banyak orang-orang yang bandel yang dahulunya pengedar narkoba, tobat, Masya Allah ada. Banyak orang yang bandel yang dahulunya nggak kenal agama jadi ustadz banyak. Ya. Yang namanya sekolah umum, SMP, SMK umum dan semisalnya nggak kenal sama sekali agama, nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca kitab gundul, ya. Yang namanya sholat nggak pernah, melakukan keharaman apapun yang haram dibablas, ya. Tapi setelah hidayah menyapa jadi baik. Artinya apa, semua kembalikan kepada Allah, doa kepada Allah. Karena tugas kita, kewajiban kita memberikan peringatan, ya terus. Adapun ya tetap itu ya udah. Kita peringatkan tapi kita sabar. Dengan tetap berdoa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin adzan dulu. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wab'ad. Dikatakan di sini oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullahu taala, faqad hadzarana rasuluna al-karim sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan keras kepada kita semua dari mendoakan anak kita untuk menjadi atau mendapatkan hal-hal yang buruk-buruk. Berarti haram. Dan ini lihat, walaupun haram tetap Allah kabulkan karena Allah Azza wa Jalla apa? La yukhliful mi'ad, tidak menyelisihi janjinya. Terkadang yang jelek-jelek pun apa? Yang namanya orang tua kesal kepada anaknya, didoakan yang jelek, dikabulkan sama Allah. Oleh karenanya, untuk supaya ya seorang tidak bermudah-mudahan, Nabi SAW memberikan peringatan yang keras kepada kita semua supaya tidak mendoakan buruk kepada anak-anak. Faqala, kata Nabi, la tad'u ala anfusikum, janganlah kalian berdoa jelek, buruk-buruk untuk diri kalian sendiri. Wala tad'u ala auladikum, dan janganlah kalian berdoa yang buruk-buruk, yang jelek-jelek untuk anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan juga janganlah kalian berdoa yang buruk-buruk atas atau untuk harta-harta kalian. La tuwafiqu minallah sa'atan yus'alu fiha atau fayustajab atau fayastajib lakum. Jangan sampai kalian berdoa ternyata kalian ya pas banget lagi dalam keadaan waktu Allah kabulkan. Allah berikan permintaan tersebut, Allah kabulkan untuk kalian, maka kita akan menyesalnya. Naudzubillah. Hati-hati. Jangan. Makanya minta yang baik-baik saja. Oleh karenanya Allah berfirman, wala yad'ul insan bisyarri du'a bil khair wa kana al insan ajulah. Ya manusia, wa yad'ul insan bisyarr, itu sebagian mereka di antara kejahilan manusia, nah mereka berdoa yang buruk-buruk untuk dirinya, berdoa yang buruk-buruk untuk anaknya, sebagaimana mereka berdoa yang baik-baik untuk dirinya dan anaknya. Artinya berdoa buruk-buruk mereka buru-buru, berdoa untuk baik-baik mereka juga buru-buru. Itu sebagian manusia kayak gitu. Ya, disebabkan kejahilan mereka. Kata Syekh Sa'di, tafsirnya demikian. Di bawah ada. Wa kanal insan ajula, dan manusia adalah orang yang sangat memiliki sifat yang terburu-buru. Ya. Ini berarti ujian juga buat kita.
Kita diciptakan memang oleh Allah dan manusia ditetapkan memiliki sifat yang buru-buru, akan tetapi kita diperintahkan untuk berhati-hati. Ini Masya Allah, jangan sampai sembarangan. Kemudian kata Qatadah, yad'u ala mali fayal anu malah wa waladah walau stajaba Allah lahu la ahlakahu. Dia berdoa keburukan untuk hartanya, dia melaknat hartanya, melaknat anaknya. Ya, seandainya Allah kabulkan dia, niscaya doa tersebut akan membuat dia binasa. Terakhir, supaya menyelesaikan pilar yang ketiga ini, berkata Syekh Al-Allamah Abdurrahman Sa'di rahimahullah, wa hadza min jahlil insan, dan ini di antara sebab kejahilan manusia, wa ajalatihi, disebabkan juga keburu-buruan manusia, haitsu yad'u ala nafsi wa auladi wa malihi bisyarr, di mana manusia saking buru-burunya, saking jahilnya terhadap ancaman Allah, terhadap doa ini dikabulkan oleh Allah, dia berdoa untuk dirinya keburukan, berdoa untuk anak-anaknya, dan berdoa untuk hartanya dengan doa yang buruk. Indal ghadab, ketika dia marah. Wa yubadiru bidzalika du'a kama yubadiru bidu'a fil khair. Dia buru-buru bersegera doa ketika marah dengan doa keburukan, sebagaimana juga dia buru-buru berdoa kepada Allah ketika dia doa kebaikan. Ini disebabkan kejahilan manusia. Na'udzubillah. Khawatir kata apa? Dikabulkan oleh Allah, maka dia akan bencana, celaka disebabkan doa dia sendiri. Wal'iyadzubillah. Alhamdulillah, selesai prinsip yang ketiga. Insyaallah ya, pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan prinsip yang keempat, yaitu tahsin bil azkar. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Jazakumullahu khairan katsira wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.